Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Tetap semangat dan mari kita lanjut materi kita, sistem pemerintahan. Baik Ananda, sistem pemerintahan ini itu sudah kita pelajari di kelas 10. Dan kali ini di kelas 11 kita akan pelajari, namun kita tidak akan mempelajari konsep ataupun tentang kelembagaan negaranya. Nah, kita akan membahas tentang cara pemerintahan itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, baik, adapun tujuan dari mempelajari materi ini adalah Ananda mampu mensyukuri sistem pemerintahan Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga mampu proaktif terhadap sistem pemerintahan dan mampu menganalisis tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Berharap Ananda akan menjadi generasi-generasi yang mampu bekerja seandainya nanti Ananda berada dalam lingkungan pemerintahan. Baiklah Ananda, kita akan membahas dulu tentang sistem. Ingat kembali, nah yang dikatakan sistem itu adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu sasaran atau mencapai tujuan bersama. Nah, yang dikatakan dengan kumpulan elemen, nah ini ada 3 kelembagaan negara. Nah, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ingat, ini pelajaran kelas 10 dan silahkan Anda membuka kembali buku-buku di kelas 10 yang membahas tentang sistem pemerintahan. Nah, jadi di dalam pemerintahan akan ada kelembagaan nanti yang saling berkesinambungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah, kita lihat yang dikatakan dengan pemerintahan atau good governance. Nah, ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kubernao atau nahkoda kapal. Jadi, kenapa dikatakan dia diistilahkan sebagai suatu nahkoda kapal? Karena pemerintahan itulah nanti yang akan membawa negara itu kemana, arah dan tujuannya. Nah, pengertian pemerintahan itu bisa kita tinjau dalam arti sempit dan arti luas. Kalau dalam arti sempit, nah pemerintah dipahami sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat, yang merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Nah, jadi kalau dalam arti sempit, dia dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat dan merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Jadi pemerintah itu hanya mengurus roda pemerintahan saja, dan itu kita sebut dengan lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Nah, jadi lembaga eksekutif itu yaitu mereka, presiden dan juga wakilnya. Kemudian kalau dalam arti luas itu dikatakan pemerintahan sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat yang merupakan gabungan dari seluruh badan atau lembaga negara yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara. Nah, jadi dia merupakan, kalau dalam arti luas, pemerintah itu merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen. Nah, termasuk di situ nanti lembaga legislatif dan yudikatif. Nah, legislatif apa? Tugasnya membuat peraturan dan undang-undang. Sedangkan yudikatif nanti melaksanakan peradilan. Jadi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di dalam arti luas ini mereka mempunyai suatu kinerja yang saling ketergantungan atau saling berkaitan. Demikian Ananda, kita lanjut dengan mengambil suatu kesimpulan bahwa sistem pemerintahan itu diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan dimiliki oleh suatu negara, mengatur pemerintahannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sistem pemerintahan, kita ambil kesimpulan bahwa dia merupakan suatu perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu pengertian dari pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu juga terbagi 2.
dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nah, kalau dalam arti sempit, pemerintah itu hanya diartikan sebagai sarana kelompok untuk menjalankan suatu pemerintahan. Nah, jadi di sini dia merupakan suatu kekuatan kelompok. Dalam arti kata, bisa saja nanti kelompok yang kuat dia akan terus berkuasa. Itu dalam arti sempit. Nah, jadi kalau dalam arti sempit, nah itu pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya perilaku reaksioner radikal dari rakyatnya, sehingga siapa yang kuat maka dia akan mampu mengkondisikan bahwa rakyatnya tidak akan melakukan suatu reaksi terhadap kebijakan pemerintah dan juga tidak akan melakukan suatu tindakan yang radikal. Nah, kemudian dalam arti luas, kalau sistem pemerintahan dalam arti luas, yaitu dia bertujuan menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, serta menjaga kekuatan ekonomi, politik, pertahanan keamanan, dan juga menjadikan suatu negara ini sebagai negara yang demokratis. Jadi, kalau dalam arti luas, dia merupakan bukan suatu kekuatan kelompok lagi. Dia merupakan suatu sistem yang tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, pemerintah sangat menentukan jalannya komponen-komponen negara, terutama eksekutif dan yudikatif. Jadi, ini awal perjumpaan kita dulu, Ananda. Nanti kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.